Shalom. Puji nama Tuhan. Kita saat ini ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita telah ditebus oleh darahnya. Dan kita akan dilayakkan untuk boleh memuji, menyembah Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyerahkan hidup kita. Kita bersaat teduh. Buat pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Roh Kudus yang membawa kami untuk berkenan di hadapan. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, jiwa roh kami, hanya berfokus kepadamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah saat ini Bapa, hati kami, jiwa roh kami hanya tertuju kepadamu. Dan kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Urapi kami, layakkan kami semua Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hidup yang telah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Buat perlindungan penyertaan-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi kami semua. Kami menyerahkan kami saat ini yang mengambil bagian Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami. Dan jangan biarkan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biarlah semua yang akan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya hantar mereka Tuhan sampai di tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk berjumpa dengan Engkau, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami setelah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengingat pengorbanan Tuhan. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jiwa kita akan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena salibnya kita boleh hidup. Karena salibnya kita menang pada saat ini. Hanya Roh Tuhan hidupku. Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dan darahnya menyucikan, memulihkan setiap hati kita. Biarlah kita nyatakan hanya Yesuslah segalanya di dalam hidup kita.
kasih yang daripada Tuhan. Karena salibnya kita menjadi anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Dan karena salibnya kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain, untuk memuridkan yang lain. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Saat ini Tuhan, kami mau buka ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah di dalam hidup kami Tuhan. Kiranya berkat damai sukacita melimpah atas kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan hati kami untuk memuji Engkau, bersukacita karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang telah setia, dan Engkau akan memberikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Karena Allah kita yang setia, Tuhan Yesus yang telah mengorbankan darahnya bagi kita, dan kita saat ini menyatakan diri kita setia sampai mati. Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus hidup kita untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pujikan sekali lagi, setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus.
adalah kekasih jiwa kita, dan Dia setia sampai mati. Dan apakah balasan kita kepada Tuhan? Adalah kita akan menyanyi bersukacita oleh karena pribadi yang setia ini. Yesus kekasih jiwaku yang sungguh kita percaya. Keselamatan bagi kita.
persembahan kita. Lebih dahulu dengan kasih Kristus Mbak Risma dan berdoa. Siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian tapi hanya dekat Allah saja. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu biarlah kita terlebih dalam mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, dan biarlah pengorbanan yang termulia untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi saya undang untuk kita berdiri, kita akan angkat pujian betapa dalamnya kasih dan rahmat.
nanti boleh tertanam dengan baik dalam hati kami masing-masing. Jadikan hati kami tanah yang subur ya Bapak. Biarlah firman itu nanti boleh bertumbuh, berbuah, berbuah ya Bapak. Jalan orang lain boleh melihat buah dari firman yang tertanam. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak berada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Walaupun kita harus datang pagi-pagi, tetapi semua sudah ada. Kita bersyukur kepadanya oleh karena kita hidup dapat mengalami perubahan. Kenapa? Tanpa perubahan tidak akan terjadi pertumbuhan. Kalau orang tua yang memelihara bayinya, waktu masih bayi, anak itu waktu masih bayi, kadang-kadang orang Jawa katakan begini ya, anak itu sudah umur 2 bulan mungkin atau 3 bulan, tiba-tiba tubuhnya panas dan entah kenapa gitu ya. Tapi orang Jawa mengatakan nggak apa-apa, itu adalah tanda bayi itu akan bertumbuh ya. Kalau mau bertumbuh itu biasanya tubuhnya yang mau bertumbuh itu biasanya mengalami sesuatu sehingga sehingga terasa tidak nyaman gitu tubuhnya, bukan anaknya ya, terasa tidak nyaman sehingga terjadilah sesuatu yang seperti panas gitu dalam tubuhnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bayangkan kalau bayi itu tidak pernah bertumbuh, kira-kira orang tuanya bagaimana? Orang tuanya senang? Tentu susah. Punya anak sudah usia 5 tahun tapi masih terbaring di tempat tidur, tidak bisa jalan ya, tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan sesuatu seperti anak yang lain. Jadi perubahan itu perlu tidak? Perubahan itu perlu di dalam kehidupan. Perubahan itu penting, asal jangan berubah yang negatif. Ya. Perubahan kalau dulu nggak pernah beberapa lama nggak rajin ke gereja, sekarang jadi rajin. Baik tidak? Baik tentunya. Saya suka kalau misalkan Revan, sekarang kamu rajin ya tiap gereja, pergi ke gereja. Itu adalah suatu perubahan yang positif ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Tanpa perubahan tak akan terjadi pertumbuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama, tetapi saya akan membaca ayat 1 lalu saudara membaca ayat kedua. Siap semuanya? Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat menyatakan amanat kepada Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya ulang ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah apa? Oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah, jangan menjadi serupa dengan dunia. Pertama, kita harus berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia dalam pola pikir kita. Kebanyakan semua yang saudara dan saya lakukan itu berasal dari pola pikir kita. Biarlah pola pikir kita itu berubah, tidak seperti yang ada di dalam dunia ini. Pola pikir dalam dunia ini berpusat pada apa? Atau pada benda, pada sesuatu yang bersifat materi. Apa saudara senang dengan uang? Siapa di sini yang tidak senang dengan uang? Orang saja ya. Kalau minggu saya memberi uang jajan hanya sedikit, 10.000 gitu ya, setiap anak. 10.000 sudah senang ya orang, senang ya. Kehidupan di dalam dunia ini seringkali berpusat pada apa saudara? Pada uang, pada materi. Sekarang perhatikanlah, apakah hati kita, pikiran kita berpusat pada materi yang aku senangi, yang aku pikirkan, yang aku butuhkan, yang aku hargai, yang aku cari, yang aku banggakan adalah apa tadi? Uang, harta, kekayaan, semua yang bersifat materi. Itulah kehidupan manusia di dalam dunia. Apa kita tidak perlu materi? Kita perlu, tetapi janganlah yang dipikirkan hanya itu. Janganlah yang diperhatikan, janganlah yang jadi kebanggaan waktu saudara punya usaha berhasil mendapatkan uang banyak, buat bangga. Kalau saudara mendapat berkat yang banyak sekali, saudara menjadi bangga dan senang dan merasa aku sekarang sudah menjadi orang yang hebat, yang hebat. Pada
beberapa dekade yang lalu terkenal OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru, ya. Orang kaya baru itu biasanya sikapnya semuanya berubah, saudara. Berubah karena merasa saya ini orang kaya, saya ini tidak seperti dulu lagi dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan. Apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 9? Mari salah satu tolong membacakan. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Mari silahkan membacakan. Kolose 3 pasalnya yang ayatnya ke-5 sampai yang ke-9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, kita berubah menjadi manusia yang baru. Dan karena itu, setelah kita bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita menjadi manusia yang baru. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Yang apa, saudara? Ayat itu? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Di sana dikatakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan. Orang yang serakah itu tidak pernah bersyukur. Orang yang serakah itu tidak berbahagia dengan apa yang ada dalam dirinya. Orang serakah itu mau lebih. Apakah engkau sudah bersyukur dengan apa yang engkau dapat sekarang? Selalu bersyukur, menghargai, karena semuanya karena anugerah Allah. Jangan punya hati serakah, ingin lebih dan seterusnya. Mari di dalam ayat yang berikutnya juga dikatakan, dahulu kamu yang melakukan hal-hal itu, tetapi sekarang, kalau tadi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Siapa yang tidak pernah marah? Geram, kejahatan, fitnah. Kadang-kadang orang itu tidak berpikir panjang, melihat orang lain berlaku begini, lalu dia langsung memfitnah. Hati-hati saudara, itu mendatangkan perpecahan dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling
sekali. Jangan ada kebohongan. Buang itu, berubahlah. Berubahlah. Kebohongan dalam segala sikap tingkah laku, terutama dalam kata-kata kita. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau engkau jadi orang Kristen, engkau telah berubah. Dengan cara apa? Mematikan, jangan menghidupkan segala sesuatu yang tidak benar, bahkan sampai kebohongan pun. Jangan ada kebohongan apapun sedikit pun dalam hidup kita. Itu bukan karena yang lain. Itu akan mencemari hidup kita, menyebabkan Tuhan tidak bekerja. Sekarang bagaimana pola pikir anak Allah? Berpusat pada bukan apa, tapi kepada siapa? Siapa ya? Kekasih kita, atau orang tua kita, atau siapa yang lain? Berpusat kepada Dia yang sangat mengasihi kita. Berpusat pada Dia yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Siapa yang sangat kukasihi? Siapa yang sangat kau kasihi? Vin, siapa yang sangat kau kasihi? Siapa? Tuhan? Wah, bagus. Tapi harus benar-benar mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan. Siapa yang menjadi harapanmu, pertolonganmu? Apakah ada orang yang mendukung hidupmu secara ekonomi, itu yang engkau hargai? Atau ada orang yang menyediakan segala yang baik untuk hidupmu, itu engkau hargai? Siapa saudara? Yang harus kita hargai, kita banggakan hanyalah Bapa di surga yang menyediakan semua yang baik untuk hidup kita, yang punya rencana yang sangat baik bagi kita. Jangan membanggakan manusia. Tidak ada manusia yang perlu dibanggakan. Kalau engkau membanggakan manusia, satu saat engkau akan kecewa. Orang yang engkau banggakan itu akhirnya menyakiti hidupmu. Kadang-kadang ada, apalagi hamba Tuhan, di depan hamba Tuhan itu orang itu sangat-sangat baik. Kata-katanya seperti menguatkan hamba Tuhan, tapi di belakangnya dia bawa pisau menusuk dari belakang. Ada tidak? Ada. Saya mengatakan ini karena ada hamba Tuhan yang mengalami seperti itu, walaupun bukan saya sendiri. Jadi kita tidak perlu membanggakan manusia, siapapun juga. Yang paling hebat juga jangan banggakan, karena yang harus dibanggakan adalah Tuhan kita. Amin. Marilah kita berubah. Coba baca Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Silakan membaca. Kolose 3 ayat 1 sampai 3.
1-2. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa saudara? Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di mana? Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Kita memang bisa memikirkan segala sesuatu yang jadi tanggung jawab kita. Kalau mungkin ibu-ibu akan berkata, besok saya akan masak ini, dengan ini dan lain sebagainya. Saya akan pergi ke pasar atau saya cari hijau. Ya, tidak jadi masalah. Tetapi pikiran itu tidak berpusat kepada hal itu saja. Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Yang diutamakan adalah Tuhan. Bangun pagi ingat apa? Ingat Tuhan yang sangat mengasihi dirimu. Bangun pagi merasa hari ini saya tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Jadi bangun pagi mencari siapa? Tuhan. Kalau dulu bangun pagi waktu muda, mungkin Mbak Risma dan Mas Luki dulu waktu masih pacaran ya, nggak tahu. Pernah nggak bangun pagi ingat Mas Luki, Mbak Risma? Ingat terus. Kalau masih pacaran itu kadang-kadang begitu ya. Apalagi Mas Yos nggak, tapi saya nggak tahu. Bangun pagi ingat siapa saudara? Loh, yang ngomong kok sedikit. Bangun pagi ingat siapa? Ingat siapa Rona? Tuhan. Ya. Jangan ingat yang lain dulu. Cari Tuhan. Kalau dulu seperti itu, berubahlah. Cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah tua seperti saya. Terima kasih Tuhan, kaki saya nggak terasa sakit yang sebelah kanan ini. Terima kasih saya hari ini bisa bangun. Ya. Kadang-kadang kalau mau bangun kaki kram, ya dua-duanya kram, begitu sakit mau bergerak bangun, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Tuhan karena Engkau menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau penolong saya. Dan selamanya saya sering mengalami sakit yang cukup berat. Selamanya Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Jadi marilah kita ingat, kita mau berubah. Yang kita ingat dulu adalah Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita. Sekarang yang dikatakan di dalam Roma 12 tadi, mari kita perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan
budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Mas Andres. Ya. Siapa yang pernah merasa malu untuk berubah? Siapa yang pernah merasa malu untuk berubah? Saya rasa banyak di antara kita malu untuk berubah. Malu untuk mengakui bahwa dirinya telah salah. Malu untuk mengakui bahwa dirinya punya kekurangan-kekurangan. Kadang-kadang ada sahabat yang coba mengingatkan, tapi walaupun itu sahabat, engkau mungkin merasa harga dirimu direndahkan ya, untuk mengingatkan supaya kita berubah. Tetapi Alkitab mengajarkan jangan malu berubah. Malu berubah itu salah. Malu berubah salah. Yang kedua, tidak mau berubah. Nah, ini yang lebih lagi, saudara. Kalau engkau tidak mau berubah, berarti engkau mengeraskan hati, engkau mendukakan Roh Kudus menuju kebinasaan. Coba lihat dalam Ibrani 3 ayat 15. Silakan membacakan seseorang Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam perkemahan. Iya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan berkata, lepaskan ikatan yang ada dalam hidupmu yang membuat kamu jauh dari aku, datang kepada Tuhan, bertobat, minta diubahkan. Kalau Tuhan berkata, jangan kamu bohong, jangan keraskan hati. Kalau gak bohong Tuhan, aku jadi rugi. Jangan seperti itu. Amsal 29 ayat 1 mengingatkan dengan sangat keras. Coba dibacakan. Amsal 29 ayat 1. Mari yang sudah mendapat bacakan. Amsal 29 ayat yang ke-1. Siapa besi tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Hati-hati saudara, Alkitab mengatakan siapa bersih tegang leher tidak mau berubah, walau telah mendapat teguran, engkau berada dalam bahaya. Tanpa engkau sadar, tiba-tiba terjadilah kehancuran dalam hidupmu dan tak dapat dipulihkan lagi. Ngeri saudara. Kalau kita tidak mau mendengar, kita mau ngotot karpe dewe, ya, kita mau melakukan yang engkau senangi sendiri, maka engkau berada dalam bahaya. Roma 2 ayat 5 mengatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka atas dirimu. Engkau menimbulkan murka Allah atas dirimu. Saudara, mari
semua yang dikatakan sungguh mengerikan. Engkau mau murka Allah atas dirimu? Siapa yang mau? Tentu tidak ada yang mau. Karena itu, biarlah kita berubah, bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Berubah, bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Mari, Mas Andres. Iya, kita berubah, kita bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Raja Daud, walaupun dia menjadi raja, dia orang yang berhasil, dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia raja yang menjadi teladan bagi semua, tetapi dia tidak pernah merasa dirinya sudah cukup. Tidak pernah merasa dirinya sudah cukup. Saya sudah menjadi nenek dari kaum muda yang ada di sini. Tetapi saya setiap hari harus belajar menjadi seperti Raja Daud. Apa itu? Dia berkata, selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Tuhan. Adakah di sini yang sudah bisa mengatakan, apakah aku benar-benar mengasihimu, Tuhan? Apakah aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Sedangkan kalau ada sesuatu yang menarik perhatian, yang mendatangkan uang, lebih baik ke sana daripada pergi ke gereja. Apakah aku mengasihimu? Kita harus selidiki hati kita. Setiap orang, tidak ada yang lepas. Mari kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Kalau menyelidiki hati itu tidak mengatakan, wah, aku nek dibandingkan Kristin, oh aku lebih, kata Yosi umpamanya, aku lebih hebat loh. Selidiki hatiku, tidak membandingkan dengan orang lain. Aku nek dihadapkan atau dibandingkan dengan teman-temanku, aku paling pintar loh, paling hebat loh. Saudara, itu tidak ada dalam kamus hidup anak Tuhan. Merasa aku paling hebat, merasa aku paling cantik, merasa aku paling ganteng, merasa aku paling. Tidak ada kamus di dalam ajaran kita. Mari kita melihat hidup kita. Mari kita melihat tingkah laku kita. Kita bandingkan dengan firman Tuhan. Yang menjadi dasar adalah firman Tuhan. Mungkin seorang mengatakan, walaupun umpamanya, walaupun aku merokok, orang-orang Kristen di banyak gereja di Tumpang ini, mereka juga merokok. Kenapa saya harus berubah? Misal, kenapa saya harus berubah? Orang-orang di Papua itu kebanyakan orang muda, orang dewasa itu mereka kan orang Kristen Katolik, ya Kristen dan Katolik. Tapi tiap hari mereka sudah
minum minuman keras, mabuk-mabukan. Loh kenapa di GSJA Sekinah Sultan diajarkan jangan mabuk dan lain sebagainya. Ada banyak hal saudara di dalam hidup ini yang harus kita lepaskan. Mungkin tidak sampai seperti itu, tetapi di dalam beberapa banyak hal dalam hidup ini, dalam hidup saya, Tuhan mengajar saya untuk berubah. Walaupun satu saat dulu saya bersama ibu gembala saya sedang diapakan oleh seorang yang lain sama istrinya hamba Tuhan, sama hamba Tuhan. Tetapi kami sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni. Walaupun perbuatannya sangat menyakitkan. Tapi dalam waktu selanjutnya saya sudah mengampuni. Tuhan katakan lakukan rekonsiliasi. Apa rekonsiliasi itu saudara? Lakukan sesuatu yang membuat hubunganmu dengan dia menjadi baik. Ya. Lakukan sesuatu agar engkau bekerja sama dengan dia. Saudara, itulah arti pengampunan. Akhirnya dalam banyak waktu yang lalu saya mengundang orang yang berkorban dan lain sebagainya. Hubungan saya menjadi jauh lebih baik. Itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau kita mengampuni orang lain itu, jangan wis gak tak eling-eling salah. Jangan. Lakukan selanjutnya, yaitu menciptakan hubungan yang baik. Amin. Kedua belah pihak, ya. Kedua belah pihak lakukan, usahakan membina hubungan yang baik kembali. Jadi pengampunan itu tidak hanya melupakan, tetapi melakukan sesuatu yang tadi dalam istilahnya rekonsiliasi, melakukan suatu perdamaian dan punya kerjasama, punya hubungan yang baik dengan siapapun juga, atau dengan terutama orang yang kita marah, tidak senang dan lain sebagainya. Amin. Mudah? Tidak mudah memang. Tapi dengan pertolongan Tuhan, marilah kita baca Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar taliknya. Kapan berubah? Menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Seperti tadi, saya sudah mengampuni, saya sudah tidak mengingat-ingat lagi, saya sudah secara hubungan saya sudah berhubungan dengan baik dengan orangnya, tetapi Tuhan menyuruh saya lebih dari itu. Mengapa saya ceritakan ini?
Karena ini sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidup saya, dan Allah ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Ya amin kok sedih. Siapa yang tidak mau melakukan rekonsiliasi? Oh, tidak ada ya. Yang melakukan rekonsiliasi adalah kedua belah pihak. Ya. Kedua belah pihak. Mungkin ada yang disuruh Allah seperti saya, disuruh Allah lebih dahulu. Siapa yang disuruh oleh Tuhan lebih dahulu melakukan rekonsiliasi, mari cepat lakukan. Agar terjadi sebuah perubahan. Dan kalau kita berubah, terus berubah, di dalam Roma 12 tadi dikatakan pada bagian akhir dari ayat 2, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik cukup di situ. Yang berkenan kepada Allah, masih ada tulisannya, yang sempurna, menuju kesempurnaan di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada satu yang tidak harus berubah. Tidak ada satu yang tidak perlu berkata, aku tidak perlu bertobat. Tidak ada. Sama kita semua, saya pun juga harus berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, ubah hidupku, ubah hatiku. Mari kita semua berubah dan terus berubah sehingga kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdiri bersama-sama, kita berkata kepada Tuhan, mataku tertuju padamu. Jangan tertuju kepada dunia ini, tapi tertujulah kepada Tuhan.
semangat hidup. Apakah itu yang telah kita lakukan di dalam hidup? Mari kita serahkan hidup dan kita lihat, adakah sesuatu yang Tuhan inginkan kita bertobat, yang Tuhan inginkan kita berubah, yang Tuhan inginkan kita memilih yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, Roh-Nya akan dicurahkan di tengah kita bila sungguh-sungguh kita serahkan hati kita kepada-Nya. Kita nyanyikan kembali, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Dilanjutkan oleh Mbak Risma berdoa buat acara sekolah minggu yang akan dilaksanakan. Kami menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan Bapa. Pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Bapa, ampunilah kami atas segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni atas perbuatan kami yang tidak menyenangkan Engkau. Ampuni pikiran kami yang tidak memikirkan hal-hal yang berkenan kepadamu. Dan pagi hari ini kami mohon ya Bapa, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengubah hidup kami, merubah pola pikir kami, agar kami boleh belajar senantiasa memikirkan hal-hal yang boleh berkenan kepada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, dalam firman pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, terlebih dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami boleh berubah, kami boleh bertumbuh semakin sempurna kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan tolong Tuhan agar hari-hari kami selanjutnya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Beliau boleh berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus senantiasa tetap berbicara dalam hati kami masing-masing,
untuk senantiasa mengingatkan kami kepadamu ya Tuhan. Memberkati pelayanan Gembala, memberkati segala pergumulan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanan, dan juga keluarga, anak cucu menantu yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, Engkau memberkati mereka, dan biarlah nama-Mu senantiasa boleh dipermuliakan dalam kehidupan mereka, Bapak. Terima kasih Bapak di surga, Engkau sudah memberkati kami semua. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang tidak bersama dengan kami karena dalam keadaan sakit. Bapak, kami percaya bahwa kasih-Mu akan menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan mereka ya Tuhan. Hingga minggu depan atau dalam ibadah-ibadah yang lain, mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Syukur kami naikkan kepada-Mu. Dalam yang luar biasa, mari mengucap syukur Tuhan untuk setiap persiapan sekolah minggu, persiapan pasca sekolah minggu Tuhan, berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan berlipat pelayanan sekolah minggu depan ini Tuhan, untuk mencukupkan Tuhan segala sesuatu yang kami perlu Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, Engkau berikan kasih sukacita damai sejahtera dalam setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang akan melakukan ibadah di tempat rumah sumber ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun mereka masih kecil, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja di dalam setiap hati mereka Tuhan. Melalui setiap permainan yang ada, melalui setiap firman Tuhan yang kami tahu Tuhan, dan Engkau sendiri yang memberi pertumbuhan di dalam hati mereka masing-masing Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu, mereka boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang tahu akan Engkau, menjadi anak-anak yang memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kerinduan kami Bapak, Kau memberkati setiap anak-anak kaum muda yang mengikuti, yang melayani di dalam ibadah ini Tuhan. Mari Kau juga bekerja dalam hati mereka masing-masing Tuhan. Berikan mereka kerinduan untuk melayani lebih lagi di sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan setiap kendaraan yang kami pakai, setiap cuaca yang ada Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan cuaca yang terbaik hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan sukacita surga boleh turun dalam ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala sesuatu yang dalam tangan kuasa Tuhan, acara demi acara, kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertai kami semua Tuhan. Perlindungan dan pertolongan Tuhan ada untuk kami. Terima kasih Bapak, sudah doa ucapan syukur dan perubahan kami Tuhan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa surgawi kita. Mari kita pulang dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara untuk seminggu